100% depositnya guys. Yuk kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Nama Robert Lewandowski dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Namun menurut pandit Chris Sutton, Arsenal adalah pilihan yang lebih baik untuk Lewandowski jika pindah ke Inggris. Awalnya Barcelona menjadi destinasi ideal bagi Lewandowski, tapi situasi menjadi rumit karena kondisi finansial klub asal Katalan yang belum stabil. Barcelona belum berhenti mengupayakan transfer Lewandowski, tapi jika tidak ada kemajuan yang berarti, Lewandowski diklaim siap berlabuh ke klub lain. Salah satu opsi yang bisa diambil ialah pindah ke Manchester United. Lewandowski sendiri kabarnya masih akan menunggu Barcelona hingga fase akhir bursa transfer 2022-2023. Di sisi lain, Barcelona juga belum menyerah dan punya beberapa rencana agar bisa mendatangkan Lewandowski. Sebenarnya ada Chelsea yang sangat tertarik pada jasa Lewandowski, bahkan sejumlah pandit mulai mantan penyerang Borussia Dortmund itu adalah transfer ideal bagi Chelsea yang mungkin akan ditinggal Romelu Lukaku. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai mengubah haluan transfer mereka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Vitinha dari FC Porto. Laporan itu mengklaim bahwa United benar-benar serius menginginkan Vitinha karena sang gelandang tampil ciamik bersama FC Porto di musim lalu. Vitinha merupakan pemain kunci FC Porto. Berkat penampilannya yang ciamik, The Dragon sukses memenangkan Liga Portugal. Melihat performanya yang impresif itu membuat Erik ten Hag penasaran dan ingin menjajal sang gelandang di skuad MU musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Vitinha benar-benar serius. United dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan Porto. Mereka sudah mengutarakan niatan untuk merekrut Vitinha. MU tahu sang gelandang punya klausul rilis sekitar 40 juta euro. Mereka tidak keberatan membayar harga itu. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United punya prioritas lain dalam transfer gelandang di musim panas ini. United masih mengupayakan transfer Frenkie de Jong hingga tuntas. Jika gelandang Barcelona itu gagal, baru MU akan merekrut Vitinha. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Frenkie de Jong menemui kendala baru. Tetangga mereka Manchester City dilaporkan juga mendambakan pemain Barcelona ini. Mundo Deportivo melaporkan bahwa transfer Frenkie de Jong ini berpotensi gagal karena Manchester City dilaporkan akan mencoba membajak transfer ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester City benar-benar tertarik merekrut Frenkie de Jong. Pep Guardiola sendiri yang menginginkan jasa pemain timnas Belanda itu. Pep sudah lama terkesan dengan gaya bermain de Jong. Ia menilai sang gelandang punya gaya main yang sangat cocok dengan gaya bermainnya. Jadi ia meminta manajemen Manchester City untuk membajak transfer ini, terutama karena City berpotensi kehilangan Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU wajib waspada karena kans City untuk membajak de Jong lebih besar. Ini disebabkan City bermain di UCL pada musim depan, sementara United hanya bermain di Liga Eropa, di mana sang gelandang ingin bermain di UCL. Selain itu, de Jong juga tertarik dengan prospek dilatih Pep Guardiola. Jadi MU berpotensi besar gagal dalam transfer ini. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Jurrien Timber di musim panas ini berpotensi menemui kegagalan. Sang bek dikabarkan semakin ragu untuk pindah ke Old Trafford. The Telegraph mengklaim bahwa Manchester United berpotensi gagal merekrut Jurrien Timber. Ada peran Louis van Gaal dalam situasi ini. Menurut laporan tersebut, Timber sebenarnya nyaris bergabung dengan MU di musim panas ini. Sang bek mendapatkan ajakan langsung dari Erik ten Hag untuk pindah ke Old Trafford. Sementara sang bek dikabarkan juga punya ketertarikan untuk pindah ke Inggris. Alhasil pada awalnya proses pembicaraan antara agen sang bek dengan MU berjalan lancar sehingga Setan Merah cukup optimistis bisa mengamankan sang bek. Menurut laporan tersebut, belakangan ini Timber mulai berubah pikiran. Ia mulai takut untuk pindah ke MU. Ini disebabkan Louis van Gaal yang saat ini menjadi manajer timnas Belanda memberikan peringatan kepada sang bek.
jika ia tidak bermain secara reguler di musim 2022-2023, maka ia bakal didepak dari skuad Piala Dunia Timnas Belanda. Masalahnya, tim berpaham bahwa beberapa bulan pertamanya di MU itu merupakan masa penyesuaian. Masalahnya, Piala Dunia 2022 akan dimulai pada bulan November nanti, sehingga ia takut tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan terdepak dari timnas skuad Belanda. Legenda Manchester United Gary Neville resah melihat pergerakan mantan timnya di musim panas ini. Mantan kapten MU itu gregetan melihat setan merah yang belum kunjung mendatangkan pemain baru. Setan merah memang dikaitkan dengan banyak pemain, namun hingga detik ini belum ada satupun transfer yang diselesaikan. Melalui akun Twitternya, Gary Neville secara terbuka mengutarakan keresahannya terhadap Manchester United. Ia menilai gerak setan merah di bursa transfer ini terlalu lambat. Ia menilai rival-rival MU lebih gesit di bursa transfer, sehingga ia mulai cemas MU akan tertinggal sekali lagi. Lebih lanjut, Gary Neville mendesak manajemen MU untuk segera menuntaskan transfer-transfer yang diinginkan Erik ten Hag, karena ia menilai ten Hag butuh para pemain itu agar persiapan mereka lebih matang untuk musim 2022-2023. Menurut laporan yang beredar, Manchester United saat ini sedang mencoba menuntaskan transfer perdana mereka. United sedang berdiskusi dengan Barcelona untuk mendatangkan Frenkie de Jong ke Old Trafford. Mantan pemain Manchester City, Danny Mills, buka suara terkait rumor mantan klubnya yang ingin mendatangkan Calvin Phillips. Ia menyarankan kepada sang gelandang Leeds United itu untuk menolak pinangan sang juara bertahan Liga Inggris. Danny Mills menyebut ada alasan ia menyarankan Calvin Phillips tidak menerima pinangan Manchester City, itu karena adanya sosok Rodri. Ia menilai gelandang asal Spanyol itu punya kualitas yang sangat impresif, di mana ia meyakini bahwa Calvin Phillips belum selevel sang gelandang. Lebih lanjut, Mills mengatakan bahwa Calvin Phillips bakal sulit berkembang jika hanya menjadi pemain cadangan. Ia menilai sang gelandang lebih baik memprioritaskan pindah ke klub lain, termasuk Manchester United. Calvin Phillips sendiri sebenarnya punya peminat serius lain. Mereka adalah tetangga Manchester City, Manchester United. Namun Calvin Phillips digosipkan enggan pindah ke MU karena setan merah punya sejarah rivalitas yang kurang baik dengan Leeds United. Manchester United kabarnya akan memulangkan gelandang asal Brazil berusia 26 tahun, Andrés Pereira, usai Flamengo tidak mengaktifkan opsi pembelian sang pemain yang bermahar 10,5 juta euro. Dirinya dipinjamkan oleh Manchester United ke Flamengo sejak Agustus lalu dan kontrak Pereira di Flamengo akan habis pada musim ini. Walaupun ketika tanda tangan kontrak terjadi antara Manchester United dan Flamengo, MU mencantumkan opsi pembelian. Sebenarnya gelandang Brazil tersebut telah meminta Flamengo untuk mengaktifkan opsi pembelian yang ditawarkan oleh MU. Namun kekalahan Flamengo atas sesama tim Brazil Palmeiras di final Copa Libertadores telah mengubah pandangan klub dan pendukung kepadanya. Selama bermain di Flamengo, Andrés Pereira telah memainkan 17 pertandingan di seluruh kompetisi, 6 kali bermain di Copa Libertadores, dan 11 kali bermain di Liga Brasil. Selama itu pula, dirinya berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist, dan semuanya ia torehkan ketika berajang di Liga Brazil. 1 gol diantaranya ia ciptakan di waktu Flamengo bertandang ke markas internasional dan berakhir dengan skor 2-1. Dan 1 gol lainnya diciptakan ketika Flamengo mengalahkan Fluminense dengan skor 1-2. Selain itu, Pereira juga mencatatkan 1 assist di menit ke-57. Hal tersebut menjadikan dirinya sebagai man of the match. Di laga tersebut, gelandang Brazil itu mendapatkan nilai 8,3 yang dilansir ScoreScore. Sayangnya, Direktur Sepak Bola Manchester United John Murtough pada bulan April lalu telah memberitahu pada sang pemain bahwa dirinya tidak masuk dalam skema Erik ten Hag musim depan. Andrés Pereira tidak masuk skema Erik ten Hag karena terbukti selama di Flamengo, gelandang asal Brazil tersebut hanya berhasil menorehkan 2 gol dan 1 assist. Selain itu, MU kabarnya sedang mengincar gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Kembalinya Andrés Pereira tidak akan berguna bagi Erik ten Hag yang merasa kualitas lini tengahnya masih kurang. Hingga saat ini baru terdengar kabar bahwa MU akan tetap menjual kelahiran Belgia tersebut. Namun belum diketahui secara pasti di mana dirinya akan berlabuh pada musim selanjutnya. Pasalnya belum ada klub lain yang mengajukan tawaran untuk dirinya.